Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece chapter 1098 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Kelahiran Bonnie. Dari judul tersebut, jelas bahwa kelahiran dari Jewelry Bonnie akan menjadi salah satu hal yang akan mendapatkan sorotan dalam chapter ini. Fakta tentang asal-usul Bonnie dan nasib Ginny pun akan terungkap, yang mana itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Ginny telah menjadi komandan timur pasukan revolusi. Wanita itu menduduki posisi penting dalam organisasi tersebut. Namun, ketika dia sedang berada di suatu kerajaan, ada musuh tak terduga yang menculik Ginny. Kabar tentang itu pun langsung dilaporkan oleh seorang anggota pasukan revolusi kepada Dragon yang sedang berada di Baltigo. Dalam chapter kali ini, akan terungkap bahwa Ginny yang diculik ternyata dibawa ke Mary Joyce. Peristiwa ini tentu merupakan hal yang sangat buruk bagi pasukan revolusi, karena nasib Ginny di Mary Joyce dapat dipastikan akan sangat kelam. Ternyata benar, dia dibawa ke sana untuk dipaksa menjadi istri seorang Tenryubito. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Tenryubito bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, termasuk wanita untuk dijadikan istri. Mereka tidak peduli dengan penolakan, perasaan, atau dampak terhadap orang lain. Satu-satunya hal yang dipedulikan oleh para Tenryubito hanya kesenangan mereka pribadi. Dipaksa menjadi istri seorang Tenryubito tentu adalah nasib yang sangat buruk bagi Ginny, terlebih khusus karena dia seorang komandan revolusi. Setelah 2 tahun, Ginny akhirnya dikeluarkan dari Mary Joyce. Alasannya bukan karena para Tenryubito berbaik hati untuk membebaskannya, melainkan karena wanita itu terkena suatu penyakit yang berbahaya. Setelah dikeluarkan dari Mary Joyce, Ginny akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghubungi Kuma. Bisa berbicara dengan Kuma walau hanya melalui Dendenmushi tentu adalah hal yang sangat membahagiakan bagi Ginny, sebab Kuma adalah orang yang dia cintai. Dulu, Ginny pernah melamar Kuma, tapi Kuma menolak karena takut jika mereka menikah, Ginny dan anak mereka nanti akan dijadikan budak oleh Tenryubito, karena Kuma merupakan ras bucanir. Kuma juga sepertinya mencintai Ginny, hanya saja dia terlalu khawatir tentang nasib buruk yang nanti akan datang. Sayangnya, walau tidak menikah dengan Kuma, ternyata nasib Ginny tetaplah buruk, karena dia malah dinikahi oleh Tenryubito. Saat Ginny dan Kuma berbicara melalui Dendenmushi, Kuma mengidentifikasi lokasi di mana Ginny berada. Setelah mengetahui tempat Ginny, Kuma pun segera menggunakan kekuatan Nikyu no Mi untuk berteleportasi ke sana. Begitu Kuma tiba, ternyata dia terlambat. Ginny sudah mati saat Kuma sampai di lokasi. Lagi-lagi, nasib buruk dan peristiwa memilukan harus dialami oleh Kuma. Pada saat Kuma menemukan Ginny yang telah mati, Kuma juga menemukan hal lain. Ternyata, Ginny sudah memiliki seorang anak yang masih bayi, dan dia adalah Jewelry Bonnie. Dari sini, ada 2 fakta menarik yang terungkap. Pertama, Bonnie bukan anak kandung Kuma, melainkan anak dari seorang Tenryubito, karena Ginny dipaksa menikahi Tenryubito. Inilah alasan mengapa Bonnie memiliki fisik manusia normal, bukan ras bucanir seperti Kuma. Kedua, telah dikonfirmasi bahwa umur Bonnie yang sesungguhnya adalah 12 tahun, sedangkan wujud dewasa yang biasa dia perlihatkan adalah efek dari kekuatan buah iblisnya. Hal tersebut memang sudah pernah disinggung oleh Vegapunk, bahwa Bonnie masih anak-anak. Namun fakta tersebut baru dikonfirmasi pada chapter ini. Buah iblis tersebut bisa memanipulasi usia, baik usianya sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, Bonnie bisa memanipulasi usianya sendiri. Dia bisa terlihat seperti anak-anak, bisa terlihat seperti dewasa, bahkan bisa terlihat tua. Wujud asli Bonnie pernah dia tunjukkan saat menghentikan Zoro di Sabaudi. Ketika dulu Zoro mau menebas Tenryubito, Bonnie sempat menghentikannya. Wujud Bonnie pada saat itu adalah wujud dia yang sesungguhnya, yaitu bocah berusia 12 tahun. Dari penampilan Bonnie yang terbilang cantik, sepertinya Tenryubito yang menikahi Ginny bukanlah Tenryubito yang berwajah aneh, melainkan Tenryubito tersebut termasuk yang good looking. Memang di antara keluarga para Tenryubito, ada beberapa keluarga yang memiliki fisik yang bagus, seperti keluarga Don Quixote dan keluarga Figarle.
Keluarga Don Quixote yang memiliki fisik bagus, contohnya adalah keluarga Doflamingo. Bisa kita lihat dari fisik Doflamingo dan Rocinante, serta ayah dan ibunya pun terbilang memiliki fisik yang bagus dibanding Tenryubito yang lain. Keluarga Vigarland juga sama. Garling saat masih muda, fisiknya paling bagus di antara para Tenryubito yang lain. Begitu juga dengan Shanks yang merupakan keturunan Vigarland. Keluarga Tenryubito seperti Don Quixote dan Vigarland juga memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Tidak seperti Tenryubito lain yang cenderung lemah, mereka hanya bisa menggunakan pistol saja. Melihat fisik Bonnie yang terbilang cantik dan juga bisa bertarung, sepertinya ayah biologisnya merupakan Tenryubito yang hebat dalam bertarung. Bisa jadi dia adalah salah satu dari keluarga Vigarland. Tenryubito yang berasal dari keluarga Vigarland bukan hanya Garling saja, namun selain dia juga masih ada lagi. Mungkin dia merupakan salah satu dari kesatria suci. Jinny yang merupakan komandan timur pasukan revolusi pasti setidaknya memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Tenryubito biasa seperti Carlos pasti tidak akan bisa menangkap dan menculik Jinny. Jadi sosok Tenryubito yang menculik Jinny pastilah cukup kuat. Jika benar Tenryubito yang menculik Jinny berasal dari keluarga Vigarland, maka Bonnie ada hubungan darah dengan Shanks. Dengan begitu, bertambah lagi Tenryubito yang menjadi seorang bajak laut. Kembali ke spoiler, saat Kuma melihat Bonnie yang masih bayi, diketahui bahwa anak itu pun mengalami penyakit yang sama seperti Jinny. Jadi, kondisi dari Bonnie pada saat itu terbilang buruk dan menyedihkan. Kuma yang baik hati pun mau mengadopsi Bonnie. Dia membesarkan anak itu dengan kasih sayang seorang ayah, tanpa peduli bahwa Bonnie sebenarnya bukan anak Kuma. Kuma dan Bonnie tumbuh bersama, sehingga ikatan yang terjalin antara mereka sangat kuat. Tak heran Bonnie terlihat sangat peduli dan mencintai Kuma sebagai ayah. Dia bahkan tidak tega menyerang pasifista di Pulau Egghead, karena pasifista memiliki fisik yang mirip dengan Kuma. Di akhir chapter, kerajaan Sorbet diperlihatkan. Raja Bekori yang zolim telah kembali ke sana. Seperti yang kita tahu, Raja Bekori dulu memimpin Raja Sorbet. Namun, dia memerintah dengan sangat buruk. Banyak orang menderita di bawah pemerintahan Raja Bekori. Bahkan dia membagi negeri itu menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Orang-orang selatan adalah orang-orang yang tidak membayar upeti, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dan bebas diapakan saja oleh orang-orang dari utara. Beruntung tentara pembebasan yang dipimpin oleh Dragon datang ke sana, lalu menyerang pasukan kerajaan sehingga Raja Sorbet melarikan diri. Namun, dalam chapter kali ini, Raja Bekori telah kembali, dan hal itu menimbulkan masalah di kerajaan Sorbet. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1098. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.